Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada pembahasan malam hari ini bab yang ke-27, babu maja'a fin nushrah, bab pembahasan yang berkaitan dengan an-nushrah. Apa yang dimaksudkan dengan an-nushrah? Nushrah itu maknanya secara umum adalah berobat, menghilangkan sihir atau upaya yang dilakukan oleh seseorang agar dia sembuh dari sihir. Itu yang dimaksudkan dengan an-nushrah. Dijelaskan atau disebutkan oleh Syekh Dr. Haytham Sarhan hafizahullah ta'ala, hadza min husni tartib, fa ba'da anna dzikra sihr arada an yadhkura laka kayfiyata ilajihi. Ini adalah merupakan urutan dari penulis kitab Tauhid, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menyebutkan tentang sihir atau juga menyebutkan tentang pelaku-pelaku sihir, maka setelah itu beliau menjelaskan tata cara berobat dari praktek-praktek sihir. Wala raiba anna halla sihir anil mashuri bil masyru' fihi fadlun kabirun liman ibtagha wajha Allah. Karena tidak diragukan lagi bahwasanya berobat dari sihir atau mengangkat dari praktek-praktek sihir yang telah memberikan pengaruh kepadanya, ya, dengan sesuatu yang syar'i. Nah, ini merupakan sesuatu yang dihalalkan dalam agama Islam. Apalagi kalau seandainya dia mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara umum pembahasan ini yang berkaitan dengan masalah an-nushrah, yaitu kaifiat tentang berobat dari praktek-praktek sihir bagi mereka yang terkena sihir. Di sini penulis membawakan beberapa dalil yang nanti insyaallah akan kita jelaskan dan kita simpulkan, yang berkaitan dengan praktek perobatan dari praktek sihir. Ad-dalilul awal, dalil yang pertama, an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anin nushrati, dari sahabat Jabir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang nushrah. Ditanya tentang nushrah. Nushrah yang dimaksudkan di sini adalah orang berobat dari sihir dengan sihir lagi. Begitu dia kena sihir, maka untuk mengobatinya dia praktekkan lagi sihir. Jadi sihir lawan sihir. Maka Nabi SAW menjawab,
hiya min amali syaitan, itu adalah merupakan perbuatan syaitan. Baik itu praktek sihir, atau membalas sihir dengan sihir, atau mengobati sihir dari sihir. Hiya min amali syaitan, dia adalah amalan ataupun perbuatan syaitan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik, dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Dalil yang kedua, wa qala su'ila Ahmad anha, dan beliau juga mengatakan bahwasanya Ahmad pernah ditanya tentang masalah itu, yaitu tentang masalah sihir. Faqala, maka beliau mengatakan, Ibnu Mas'udin yakrahu hadza kullah, bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud membenci hal tersebut dan semua hal yang berkaitan dengan praktek sihir, baik itu sihirnya, baik itu mengobati sihir dengan sihir, ini termasuk yang beliau benci. Ya, baik. Kita jelaskan dulu dua buah hadis ini. Pertama, ikhwan para jamaah, Nabi SAW, beliau pernah ditanya tentang masalah nusrah. Apa itu nusrah? Tadi sudah kita jelaskan atau kita berikan gambaran. Para ulama menjelaskan nusrah itu adalah al-ma'rufah fil jahiliyati allati kanu yasta'milunaha fil jahiliyah. Di zaman dahulu, nusrah ini sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dikenal oleh orang-orang jahiliyah, yang mana mereka itu biasa mempraktikkan nusrah. Apa yang dimaksudkan? Mengobati sihir dengan sihir. Di kalangan orang-orang jahiliyah itu biasa. Jadi kalau ada mereka menganggap ada seseorang terkena sihir, lalu dia panggil lagi tukang sihir untuk melawan sihir. Jadi setan yang dikirim dilawan juga dengan setan, jin yang dikirim dilawan juga dengan jin, sihir yang dipraktikkan dilawan juga dengan sihir. Ya, jadi secara umum atau secara khusus makna nusrah itu adalah berobat dengan sihir untuk tercegah dari praktek-praktek objek sihir. Kemudian Nabi SAW beliau menjawab ketika ditanya tentang nusrah. Ditanya oleh sahabat, dan sudah ma'ruf di kalangan orang-orang jahiliyah praktek-praktek nusrah tersebut. Maka Nabi SAW menjawab, min amali syaitan. Nusrah itu termasuk amalan syaitan, perbuatan syaitan. Dan itu untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan buruknya perbuatan tersebut, atau sebagai hukum mengobati sihir dengan sihir lagi tidak boleh. Dan itu termasuk perkara yang diharamkan. Ya, disebutkan oleh Syekh Dr. Haitham Sarhan, nisbatuha ila syaitan ablaghu fi taqbihiha wa tanfiri minha. Nabi SAW menisbatkan perbuatan itu kepada syaitan. Kalau ada sebuah perbuatan, kelakuan, kebiasaan dinisbatkan kepada syaitan, itu menunjukkan apa? Menunjukkan perbuatan itu sangat-sangat buruk, sangat-sangat buruk. Minum berdiri, kata Nabi, itu minum atau makannya syaitan. Karena syaitan itu makan dan minum berdiri, atau secara khusus makan. Ya, itu menunjukkan perbuatan itu jelek. Atau umpamanya makan dengan tangan kiri, dan setan itu makan dengan tangan kiri. Perbuatan itu dinisbatkan kepada setan, menunjukkan perbuatan itu jelek. Atau umpamanya ada orang menggunakan sendal ataupun menggunakan sepatu sebelah,
hanya sebelah kanan saja yang bersepatu, yang bersendal, sebelah kirinya enggak. Atau sebelah kirinya yang bersendal, sebelah kanannya enggak. Ya, dia berjalan pakai sendal sebelah. Kata Nabi SAW, tidak boleh kalian menggunakan sendal sebelah, karena ini adalah perbuatan setan. Ya, perbuatan setan. Jadi perbuatan itu disandarkan kepada setan, yang menunjukkan perbuatan itu jelek, buruk. Atau umpamanya apa? Sifat karakter. Nabi SAW melarang untuk duduk di sebuah tempat antara tempat yang teduh dengan tempat yang terkena matahari. Jadi dia duduk di antara tempat tersebut. Dia duduk di antara tempat yang teduh dengan tempat yang terkena sinar matahari. Karena syaitan, kata Nabi, duduk di tempat tersebut. Ya, dihindari dan dijauhi. Atau yang berkaitan dengan masalah waktu, disandarkan kepada perbuatan syaitan. Ya, tidak boleh bagi seorang muslim sholat mutlak ketika matahari terbit, ketika matahari di pertengahan, ketika matahari terbenam. Sudah. Karena syaitan disembah pada waktu itu. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan sifat, karakter ataupun perbuatan yang disandarkan kepada syaitan, itu menunjukkan ablaghu fi taqbihiha, jeleknya dan sangat-sangat buruknya perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi buruknya sangat, bukan buruk yang biasa, bukan sesuatu yang tidak pantas yang dianggap biasa, tapi ablag, sangat buruk, sangat jelek. Nah, termasuk adalah sihir dan mengobati sihir dengan sihir. Itu amalan syaitan, wajib untuk dihindari. Lalu hadis yang kedua tentang perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud membenci perkara tersebut, yaitu perkara sihir atau mengobati sihir dengan sihir. Dikatakan yakrahu hadza, sahabat Abdullah bin Mas'ud membencinya. Makna dari kalimat ini atau makna dari hadis ini adalah al-karahatu indal mutaqaddimina yuradu biha at-tahrim, bahwasanya para sahabat-sahabat di zaman dahulu membenci perbuatan tersebut, mempraktekkan sihir atau mengobati sihir dengan sihir. Di kalangan sahabat itu membencinya. Dan yang dimaksudkan dengan yakrah itu adalah haram, artinya mengharamkan dan tidak membolehkan sama sekali. Karena kadang-kadang istilah makruh atau istilah yakrah, walaupun mungkin diartikan sesuatu yang dibenci dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya adalah at-tahrim, sesuatu yang haram. Dalam lafaz-lafaz yang sering digunakan oleh Imam Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'iyah, itu sering menggunakan kata-kata makruh atau kata-kata akrahu, aku membenci. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan dengan kalimat tersebut, kata ulama itu menunjukkan perkara itu haram. Ya, jadi kalau dikatakan makruh itu belum tentu sesuatu yang dipandang dalam ilmu fikih. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan tidak berakibat dosa. Itu kan pemahaman dalam ta'rif di kalangan para fuqaha tentang makna makruh. Tapi makruh di sisi sebagian ulama, sebagian salaf, maknanya adalah haram. Ya, berarti perbuatan ini adalah sesuatu yang diharamkan. Dan sahabat Abdullah bin Mas'ud dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yakrahu hadza kullah, beliau membenci semuanya tersebut. Ya, yang dimaksudkan adalah yuradu biha an-nushrah allati min amali syaitan wa hiya nushratu bis-sihr.
Yang dimaksudkan adalah termasuk nusyrah, ya, karena secara umum makna dari nusyrah itu mengobati sihir. Tapi pengobatan terhadap sihir ini bentuknya bermacam-macam. Bentuknya bermacam-macam. Salah satunya adalah mengobati sihir dengan sihir. Maka maksud dari perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaqra'u hadza kullah, yaitu membenci pengobatan sihir dengan sihir, yuradu biha an-nusyrah, dan itu termasuk amalan syaitan. Kemudian dalil yang ketiga, hadis yang ketiga yang beliau sampaikan dalam kitab Tauhid, wa fil Bukhari an Qatadah, dalam riwayat Imam Bukhari dari Qatadah, qultu li Ibni Musayyab, aku berkata kepada Al-Imam Ibnu Musayyab, rajulun bihi tibbun au yu'akhadhu 'ani imra'atih. Kata beliau, ada seseorang laki-laki atau seorang suami, dia terkena tibbun. Tibbun ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, tibbun adalah pengobatan, ya, praktek-praktek pengobatan. Ada seorang laki-laki terkena praktek-praktek pengobatan, tapi yang dimaksudkan di sini sihir, ya. Sehingga dengan sebab sihirnya tersebut, dia seolah-olah mendatangi istrinya, ya, seolah-olah dia mendatangi istrinya, atau dia tidak bisa mendatangi istrinya, maksudnya tidak bisa berjima dengan istrinya, entah itu mungkin lemah syahwat, ataupun tidak ada ketertarikan kepada istrinya, ataupun dia khayalkan, artinya terbayang dalam benaknya dia seperti berjima dengan istrinya, padahal tidak, sehingga dia pun tidak bisa mendatangi istrinya karena dia merasa seolah-olah sudah selesai. Ya. Lalu dikatakan, ayuhallu anhu au yunashar, apakah boleh baginya untuk berobat dengan nusyrah itu ataupun obat-obat yang lain? Qala, maka Imam Ibnu Musayyib mengatakan, la ba'sa bih, tidak apa-apa. Innama yuridu bihi al-islah, karena dia hanya menginginkan kebaikan. Fa amma ma yanfa'u falam yunha anhu, dan sesuatu yang memberikan manfaat itu tidak terlarang, ya. Perkataan Al-Imam Ibnu Musayyib ketika beliau ditanya tentang seseorang yang terkena sihir, bolehkah dia berobat dengan sesuatu, yang sesuatu itu ya berbagai macam bentuk pengobatan yang dilakukan untuk mengangkat sihir, maka kata beliau tidak masalah dan boleh, ya. Karena dia hanya menginginkan kebaikan, kesembuhan, dan sesuatu yang memberikan manfaat tidak terlarang dalam Islam, ya. Nah, dalam hadis ini, ikhwan, ditanyakan kepada Al-Imam Ibnu Musayyib tentang seseorang yang terkena tib. Tib itu diartikan sihir, ya. Tapi sebenarnya makna asalnya
al-ma'lum anna at-tibba huwa ilajul marad. Dia adalah bentuk praktek pengobatan dari penyakit. Ya, jadi bahasa lainnya, seseorang kena apa? Ya, dibawa ke bahasa Indonesia ini sulit, bahasa Arab ini luas. Padanannya bahasa Indonesia ini payah dicari. Ya, apa ya? Nah, sesuatu yang disebutkan tapi bertolak belakang. Umpamanya seseorang mengatakan si fulan sehat, si fulan di rumahnya itu sehat bugar. Maksud dia si fulan itu sakit. Apa itu bahasa Indonesia apa? Nah, itu contoh aja. Hah? Atau ada orang mengatakan si fulan kaya, atau si fulan luas rezekinya. Maksudnya si fulan itu miskin. Apa ya? Kalau bahasa kita apa sih? Hah? Majas. Majas ya? Nah, mungkinlah majas ya. Hah? Tapi orang faham maknanya di situ. Maknanya itu kebalikannya. Maknanya itu kebalikan. Maknanya itu miskin, maknanya itu sakit. Ya. Tapi ketika dia mengatakan itu ada maksud. Bukan tidak ada maksud apa-apa. Ya, kalau kita mengatakan si fulan sehat padahal sakit, apa maksudnya? Hah? Kan tidak ada maksud apa-apa. Hanya sebagai kabar. Tapi kalau ini ada maksudnya. Apa maksudnya? Nah, tadi dikatakan tib itu lawan dari sihir sebenarnya. Jadi si fulan ini kena tib. Ya, seseorang ini dia ini sehat dari sihir. Maksud dia kena sihir. Dia tertimpa sihir. Jadi disebutkan sesuatu kebalikan dari sesuatu yang dialami oleh seseorang. Ya. Tapi nah, dalam hadis ini maksudnya adalah sihir. Tib itu rajulun bihi tibbun. Seseorang terkena sihir. Ya. Apa maksudnya? Disebutkan sesuatu yang lawan daripada sesuatu yang dialami oleh orang itu. Ini dalam rangka untuk menimbulkan optimisme. Optimis, menimbulkan optimisme. Dalam bahasa Arab disebut dengan tafaul, supaya timbul sifat apa? Optimis. Kalau seandainya kita datang kepada orang sakit, dia sedang sakit, lalu kita mengatakan la ba'sa tuhurun insyaallah. Bahasa lainnya itu sehat tuh ya, sampai apa? Padahal dia lagi sakit. Ya. Padahal orangnya cangkap-cangkap dia tuh. Dah nangis. Dah merah mukanya, nahan sakit, malah kita katakan la ba'sa tuhurun insyaallah. Ini tak masalah nih, sehat tuh ya. Nah, gitu. Sehat tuh, lihat dah, tawa dia kan sajumkan. Nah. Apa maksudnya itu? Menimbulkan optimis supaya orang sakit ini ada optimis dalam hatinya, ada semangat. Ya. Lalu dengan sebab itu nanti dia akan kuat hatinya menerima sesuatu yang dialami dari penyakit tersebut. Ya, at-tafaul, untuk menimbulkan sifat keoptimis dari orang tersebut. Ya. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan laki-laki tersebut terkena sihir sehingga dia tidak bisa untuk berjima dengan istrinya. Mungkin dia lemah syahwat, mungkin dia tidak bisa lagi punya tenaga karena memang sudah disihir oleh orang, ataupun mungkin dia menyangka dia sudah berjima dengan istrinya padahal tidak. Ya. Dan kadang-kadang praktik sihir begitu. Ada yang menyebabkan seorang suami tidak lagi tertarik dengan istrinya. Dan memang setan itu berusaha untuk menjadikan setiap dalam pandangan suami tidak tertarik kepada istrinya lagi. Dan itu salah satu di antara tipuan setan. Ya, kalau kepada istrinya dia tidak tertarik, tapi kalau sudah lihat yang lain, perempuan yang lain yang bukan halal untuknya, masya Allah,
Yang hitam pun naksir dia, apalagi yang putih. Ya, yang hitam pun naksir. Padahal istrinya lebih dibandingkan dengan itu. Tapi dalam jiwanya itu dicabut oleh syaitan, dipermainkan oleh syaitan. Kecenderungan kepada istri itu sedikit. Ya, karena itu ikhwan para jamaah, kita dibolehkan untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan syahwatku ini hanya khusus kepada sesuatu yang halal. Ketertarikan aku, pandanganku, syahwatku kepada sesuatu yang halal. Ya, karena ini permainan syaitan. Makanya terjadi banyak penyelewengan, ya, kemudian perselingkuhan dan yang semisalnya. Ini gara-gara ini. Jadi permainan syaitan mendorong syahwatnya kepada sesuatu yang tidak halal. Cobalah dulu sebelum dia menikah, wah luar biasa kepada calon istrinya itu. Ya, berbagai macam hal bayangan-bayangan, berbagai macam hal dorongan-dorongan syahwat itu begitu besar. Tapi sudah menikah, apa yang terjadi? Hah? Si aja yang bukan jatuh ternyata ya sami aja ya gia lamah dia. Ini permainan syaitan. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat, kalau kalian melihat perempuan di tengah jalan yang kalian tidak halal untuk kalian, maka cepat-cepatlah pulang ke rumah. Maksudnya adalah kalau seandainya tertarik dengan si perempuan tersebut, maka pulanglah ke rumah. Ya, karena di situ ada sesuatu yang halal. Karena yang di luar dengan yang di dalam sama, perempuan juga. Kecuali kalau dinikahi itu laki-laki. Nah, ini beda nih. Ini aneh nih. Ya. Karena sama-sama perempuan, yang penting sama-sama perempuan dinikahi sama. Yang di luar dengan di dalam sama. Ya. Jadi syaitan salah satu tipuannya menghilangkan syahwatnya, kecenderungan seorang suami kepada perempuan. Maksudnya kepada istrinya. Ya. Nah, bentuk sihir salah satunya itu. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, ad-dalilur rabi' wa ruya anil Hasani annahu qala, juga diriwayatkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri bahwasanya beliau berkata, la yahullu sihra illa sahir. Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak halal sihir kecuali dengan sihir lagi. Artinya yang halal mempraktekkan sihir itu adalah kalau tujuannya untuk memerangi sihir, tujuannya untuk menghilangkan sihir. Ini perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, dinisbatkan kepada beliau. Qala Ibnu Qayyim, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim, an-nushrah halus sihir anil mashur wa hiya naw'an. Nushrah itu adalah menghilangkan sihir dari orang yang tersihir, mengobati sihir. Kata beliau ada dua macam. Pengobatan terhadap sihir itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya adalah halun bisihrin mithlihi, yaitu ada orang mengobati sihir dengan sihir lagi, syaitan dengan syaitan lagi. Wa huwa alladhi min amali syaitan, itulah yang dimaksudkan amalan dari syaitan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, dan itulah yang dimaksudkan oleh perkataan Imam Al-Hasan. Ya, jadi Al-Imam Al-Hasan berpendapat boleh mengobati sihir dengan sihir, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah pengobatan tersebut memang hanya melawan sihir, bukan melawan yang lain, untuk menghilangkan sihir. Ya, karena yang tahu tentang bagaimana cara menghilangkan sihir, kata beliau, adalah ya yang bermain sihir itu sendiri, baru dia tahu. Itu dinisbatkan pendapat itu kepada Al-Imam Hasan Al-Basri.
fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila syaitan bima yuhibbuh. Maka kalau sudah mempraktikkan hal yang demikian, mengobati sihir dengan sihir, akhirnya orang yang melakukan nusrah itu, ya dia melakukan sesuatu tersebut disukai oleh syaitan. Dia mendekatkan dirinya kepada syaitan, ya. Dan kalau seandainya tidak terpenuhi, maka juga tidak akan bisa dihilangkan, ya. Jadi ikhwan para jamaah, itu ada 4 dalil, ya, yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Maka kesimpulannya adalah bahwasanya pengobatan terhadap sihir itu ada 3 macam. Pertama adalah pengobatan sihir dengan sihir. Pengobatan sihir dengan sihir, dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Nabi mengatakan hiya min amali syaitan. Ketika belum ditanya tentang nusrah, dia adalah perbuatan syaitan, maka hukumnya adalah haram. Tidak boleh seseorang mengobati sihir dengan sihir. Yang kedua, mengobati sihir dengan ruqyah syar'iyyah. Dan ini sesuatu yang dibolehkan, ya, dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang maksur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Itu dibolehkan, ya. Yang ketiga, mengobati sihir dengan pengobatan yang tidak cenderung kepada kesyirikan, mungkin itu memberikan manfaat. Contohnya dengan habatus sauda, atau dengan daun bidara, atau dengan zaitun, ataupun dengan yang lainnya, pengobatan-pengobatan yang mungkin memberikan pengaruh, atau dengan korma umpamanya, ya, dengan 7 korma ajwa umpamanya. Jadi dengan itu bisa membantu untuk apa? Untuk pengaruh-pengaruh sihirnya supaya hilang. Nah, itu juga dibolehkan. Jadi ada yang haram, ada yang dibolehkan, dan ada yang masyru' dalam pengobatan sihir. Tapi sebagian orang mengatakan menghilangkan sihir dengan sihir itu hukumnya dibolehkan, seperti tadi disandarkan kepada perkataan Imam Hasan Al-Basri. Maka kita bantah atau kita jawab dengan beberapa jawaban, karena pendapat ini lemah, bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bagi siapa yang mengatakan bolehnya berobat dengan sihir untuk menghilangkan sihir, maka kita bantah dan kita jawab dengan beberapa bantahan atau jawaban. Yang pertama, bahwasanya menghalalkan sihir untuk mengobati sihir ini menyelisihi Alkitab dan juga Sunnah, menyelisihi juga para sahabat dan juga para salaf terdahulu. Al-Quran dan Sunnah tidak pernah mengizinkan, dan juga menyelisihi mereka para sahabat, ya, para salaf yang merupakan generasi terbaik. Jadi jelas itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah melarang praktek sihir dan tanpa ada pengecualian, tidak didapatkan pengecualian. Yang kedua, kalau seandainya dibolehkan berobat dengan sihir untuk menghilangkan sihir, maka itu nanti lama-kelamaan akan menghilangkan atau nanti akan melemahkan, atau bisa juga bahkan dikatakan akan menghabiskan apa? Menghilangkan berobatnya seseorang dengan Al-Quran ataupun dengan doa-doa yang maksur dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lama-lama akhirnya orang cenderung kepada sihir, tidak lagi berobat dengan ruqyah, dengan doa-doa yang maksur, lalu ditinggalkanlah Al-Quran dan Sunnah, pengobatan yang paling baik. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, ya, tidaklah Allah menurunkan Al-Quran kecuali sebagai syifa, dia sebagai penyembuh untuk orang-orang mukmin, zahir dan batinnya, hati dan badannya disembuhkan dengan Al-Quran. Jadi kalau sihir dibolehkan untuk pengobatan,
lama-lama orang cenderung kepada sihir. Ya. Yang ketiga, kalau berobat dengan sihir itu dibolehkan, maka akan berkonsekuensi menjadikan sihir itu apa? Tersebar, atau menjadikan praktek-praktek sihir itu sesuatu yang ma'ruf, dikenal oleh orang di kalangan manusia secara umum. Jadi di mana-mana ada orang memperhatikan sihir dengan alasan berobat dari sihir. Jadi sihir pun di mana-mana, masing-masing buka praktek sihir. Apalagi sihir ini prakteknya tidak jelas, ya, sesuatu yang dihadapi gaib, sehingga banyak nanti tipuan-tipuan, sehingga antum pun buka praktek sihir, praktek pengobatan, ya, buat pamflet besar-besar, ya, padahal antum apa-apa. Modelnya bulak, yang penting pandai bulak. Ya, kau tuh kena gune-gune, kena kacau lah orang. Ya semua kita kena kacau lah orang nih. Siannya kena kacau. Hah? Nah, kau tuh kena kajar lah setan. Ya takut-takuti. Padahal semua kita kena kajar juga lah setan. Ya, termasuk dia yang ngomong. Ya, jadi kedustaan bertebaran di mana-mana dan praktek-praktek sihir jadi sesuatu yang ma'ruf. Yang keempat, ya, tenggorokannya lagi masalah, alhamdulillah. Sampai juga waktunya masalah. Yang keempat, kalau praktek sihir itu dibolehkan, maka nanti akan timbul keyakinan di tengah-tengah manusia ataupun kaum muslimin, ya, bahwasanya seseorang yang berobat dengan Al-Quran, itu sama seperti berobat dengan sihir, sehingga keduanya itu disetarakan. Berobat dengan Al-Quran sama berobat dengan sihir. Berobat dengan sihir ya setara dengan berobat dengan Al-Quran. Akhirnya keagungan dan kemuliaan Al-Quran pun dipandang sebelah mata oleh orang, ya, sehingga orang pun menyangka bahwasanya ketika ada orang berobat dengan Al-Quran, maka itu dikira berobat dengan sihir. Orang berobat dengan sihir dikira berobat dengan Al-Quran, karena sudah campur adul antara yang hak dengan yang batil. Nah, itu keburukan yang nanti bisa terjadi gara-gara membolehkan praktek sihir untuk pengobatan, ya. Apalagi yang kelima, kita katakan ya, bahwasanya orang yang berobat dengan sihir berarti dia mempraktikkan sihir. Kalau sudah mempraktikkan sihir, apa syaratnya? Harus taqarrub kepada setan. Karena itu syaratnya. Karena setan tidak mau bantu kecuali harus ada timbal balik. Jadi orang ini harus mendekatkan dirinya kepada setan, menyembahnya, mengagungkannya, ataupun bahkan menjadikan dia sebagai Tuhan. Jadi harus ada timbal balik, baik itu yang mempraktikkan sihir ataupun orang yang disihir, baru dia bisa dibantu oleh setan. Dan itu adalah perbuatan kesyirikan, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kesyirikan terjadi. Karena sihir ini sangat erat kaitannya dengan praktek-praktek dari praktek kesyirikan. Ya. Dan Allah tidak ridha dengan perbuatan syirik. Kemudian yang keenam, kita katakan bantahan terhadap mereka yang membolehkan sihir untuk pengobatan, ya, bahwasanya orang yang tersihir itu dituntut untuk apa? Untuk bersabar. Kalau ada seseorang terkena sihir, maka dia dituntut untuk bersabar, dianjurkan bersabar. Bahkan tidak hanya dianjurkan, wajib baginya untuk bersabar, ya. Wajib. Kenapa? Karena orang yang bersabar ketika terkena sihir baginya adalah surga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Siapa yang bersabar kena guna-guna, karena memang ada sebagian orang sepanjang hidupnya kena guna-guna ataupun kena sihir lah orang. Dia berusaha berobat, itu masyru', itu dianjurkan. Tapi dia harus terus tetap bersabar dalam keadaan demikian. Bersabar sambil dia berobat. Dan siapa yang bersabar maka baginya adalah surga. Kalaupun dia berobat dengan cara yang masyru', dengan cara yang diizinkan dalam Islam, bukan melawan sihir dengan sihir. Ya, kalaupun dia berobat dengan sesuatu yang masyru' yang diizinkan. Ya, contohnya seperti ruqyah syar'iyah ataupun pengobatan yang lain yang tidak melanggar aturan syar'i. Kemudian yang ketujuh, bahwasanya berobat dengan sihir untuk melawan sihir atau mengobati sihir itu nanti akan menambah apa? Menambah praktek sihir bagi orang yang tersihir. Jadi orang yang tersihir ini kan harus meninggalkan sihir itu. Tapi begitu dia berobat menggunakan sihir, artinya apa? Dia terkena sihir lalu dia pun mempraktekkan sihir. Jadi sihirnya bukan malah berkurang, tapi justru bertambah. Ya, ini sama saja orang membersihkan najis dengan najis. Ada kotoran manusia dibersihkan dengan air kencing, bisa enggak? Dia enggak bisa, justru makin najis. Harus dibersihkan dengan cara yang baik, dengan cara yang tepat, dengan air yang suci, bukan air yang najis. Bagaimana sesuatu yang najis dibersihkan dengan sesuatu yang najis? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah dibersihkan dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jadi sesuatu yang haram tidak hilang, malah dia mempraktikkan haram, atau sesuatu yang haram yang baru. Ya, jadi sihirnya bukan malah hilang, tapi malah terus ada. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ikhwan, kita katakan kepada mereka yang membolehkan sihir untuk sebagai pengobatan. Apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat, dalam hidup beliau pernah terkena sihir. Beliau pernah terkena sihir dan disihir oleh seorang Yahudi. Ya. Apakah beliau berobat? Ya, beliau berobat. Dengan apa beliau berobat? Dengan sihir atau dengan ruqyah? Dengan ruqyah. Siapa yang meruqyahnya? Jibril alaihi salam. Beliau berobat dengan ruqyah, bukan dengan sihir. Dan itu sebagai uswah, itu sebagai isyarat dan contoh. Kalau ada orang berobat dengan sihir lagi untuk mengobati sihir, itu jelas menyelisihi apa? Al-Quran, Sunnah dan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi pernah tersihir, tapi beliau berobat dengan ruqyah syar'iyah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan beliau. Ya, angkat penyakitnya. Ya. Baik, jadi secara umum bahwasanya an-nushrah, berobat dengan sihir itu diharamkan. Yang boleh adalah berobat dengan Al-Quran ataupun ruqyah syar'iyah ataupun perobatan yang tidak melanggar aturan syar'i dengan obatan-obatan tertentu. Nah, itu dibolehkan dalam Islam untuk mengangkat pengaruh sihir. Ya, baik, mudah-mudahan memberikan manfaat dan bisa kita ambil faidah. Baik, sampai di sini untuk bab yang ke-27 ya. Nanti insyaallah kita lanjutkan bab yang ke-28 dalam pertemuan berikutnya insyaallah. Baik. Sampai di sini, pada syanda ada lagi ya. Kita istirahat dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.